Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah ilmu balaghah. Sebelum kita memulai belajar pembelajaran ini, marilah kita mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga ilmu yang kita cari, ilmu yang kita gali dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat untuk kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ilmu bayan. Ilmu bayan, yang mana ilmu bayan secara etimologi, bayan berarti terbuka atau jelas. Sedangkan dalam ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan suatu gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Pertama kali yang mengembangkan ilmu bayan ini dikembangkan oleh Abu Ubaidah Ibnu Matsani dengan kitab karangan yang berjudul Majazul Quran. Sedangkan objek yang menjadi kajian dalam ilmu bayan adalah at-tashbih, penyerupaan, majaz, dan kinayah atau konotasi. Selanjutnya B, istilah ilmiah dalam ilmu bayan. Istilah dalam ilmu bayan. Fasahah. Fasahah artinya tampak dan jelas. Pengertian secara etimologi, az-zuhur wal bayan, tampak dan jelas atau nyata. Secara istilah ilmu bayan dalam retorika atau keindahan kata berarti suatu ungkapan yang jelas maksudnya, bagus susunan kata-katanya dan mudah untuk mengucapkannya. C, contoh al-fasahah, kami mengutus seorang rasul hanya dalam bahasa kaumnya. Itulah diantara istilah dalam ilmu bayan, yaitu al-fasahah. Yang kedua, al-balaghah, sampai dengan indah dan jelas. Disampaikan dengan indah dan jelas, yang mana dalamnya al-balaghah tadi, satu, terdapat pengertian at-ta'rif secara etimologi, al-wusul wal imtihai, atau sampai dengan jelas dan indah. B, secara definitif, suatu penyampaian pengertian yang indah dan jelas dengan ungkapan yang jelas lagi fasih. C, contoh balaghah, pada tempat yang penuh rahmat Allah mereka di dalamnya kekal. Selanjutnya istilah ilmiah dalam ilmu bayan, al-usul, cara atau metode yang tersusun. Secara harfiah, cara perangkaian kata yang tersusun. B, menurut istilah ilmu retorika, al-uslub adalah suatu pengertian yang dinyatakan dengan kata-kata yang tersusun dalam bentuk yang lebih dekat guna mencapai tujuan yang dimaksud oleh perkataan tersebut. C, contoh uslub, dan tidak ada noda usang bagi bulan purnama kemilau, tapi pada wajahnya kelihatan cemaran dari tamparan. Selanjutnya C, keindahan bahasa dalam ilmu bayan. Keindahan bahasa dalam ilmu bayan, ada 5 aspek keindahan dalam ilmu bayan, yakni A, tasbih, perbandingan atau penyerupaan.
Al-hakiki makna yang sebenarnya, al-majazi makna kiasan, al-kinayah kata atau kalimat sindiran. Pengaruh ilmu bayan dalam retorika bahasa. Selanjutnya D. Pengertian tasbih. Tasbih di sini ialah perbandingan atau perumpamaan kata dengan kata lain. Secara etimologi, tasbih bermakna tamsil yang berarti perumpamaan atau penyerupaan. Selanjutnya, sedangkan tasbih menurut ilmu nahwu. Sedangkan tasbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian, penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara, musyabbah dan musyabbah bih. Perserikatan tersebut terjadi pada suatu makna wajah syabah dan dengan menggunakan sebuah alat adat tasbih. Tasbih termasuk uslub bayan yang di dalamnya terdapat penjelasan dan perumpamaan. Tasbih merupakan langkah awal untuk menjelaskan suatu makna dan sarana untuk menjelaskan sifat. Dengan tasbih maka kita dapat menambah ketinggian makna dan kejelasannya, serta juga dapat membuat makna tampak lebih indah dan bermutu. Berikut ini ungkapan Ma'ari dalam bentuk tasbih. Rukun tasbih. Rukun tasbih, suatu ungkapan dinamakan tasbih jika memenuhi syarat-syarat dalam unsur-unsurnya. Suatu tasbih harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Musabbah, yaitu suatu yang hendak diserupakan. 2. Musabbah bih, suatu yang diserupai. Kedua unsur ini disebut torofaini tasbih, kedua pihak yang diserupakan. Yang ketiga, wajah syabah, yaitu sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. 4. Adat tasbih, yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. F. Tujuan tasbih. Tentunya setiap sesuatu punya tujuan, termasuk pembelajaran tasbih, yang mana tasbih itu dalam pembahasan ilmu bayan. Secara umum tujuan tasbih ialah untuk menjadikan suatu sifat lebih mudah diindera, ataupun cara terperinci tujuan-tujuan tasbih ialah secara terperinci tujuan tasbih 1. Bayan miqdar as-sifat, menjelaskan kualitas sifat. 2. Takrir as-sifat, meneguhkan sifat. Yang ketiga, tahsin al-musyabbah, memperindah musyabbah. Yang keempat, takbih al-musyabbah, memperburuk musyabbah. Yang kelima, taswir al-musyabbah bih, surul al-ta'rifah. Yang keenam, isbat qadiyah al-musyabbah. Itulah diantara tujuan tasbih. G. Macam-macam tasbih. Macam-macam tasbih di sini dijelaskan tasbih mursal. Tasbih mursal adalah tasbih yang mana disebut ada tasbihnya. Contoh, sirna fi lailin bahimin ka'annahul bahru dhallama wa rahaba. Artinya, aku berjalan pada suatu malam yang gelap dan menakutkan, bagaikan berjalan di tengah laut. Selanjutnya, yang kedua macam tasbih, tasbih muakkad. Tasbih muakkad adalah tasbih yang ada tasbihnya, tasbih yang dibuang ada tasbihnya. Contohnya, al-jawadu fi syur'ah barkun khatif. Kecepatan kuda balap itu bagaikan kilat yang menyambar.
Sedangkan yang ketiga, tasbih mujmal. Tasbih mujmal adalah tasbih yang dibuang wajah syibihnya. Contohnya di sini disebutkan yang mana artinya matahari yang bersinar itu sungguh bagaikan dinar, uang logam yang tampak kuning cemerlang berkat tempaan besi cetakannya. Yang keempat, tasbih mufassal. Tasbih mufassal adalah tasbih yang disebut wajah syabahnya. Anta najimun fi raf'atin wadiya'u tajtalika uyuni syarqan wa gharban. Yang artinya kedudukan yang tinggi dan kemasyhuran bagaikan binatang yang tinggi lagi bercahaya. Semua mata baik di belahan timur maupun barat menatap arahmu. Itulah di antara macam-macam tasbih. Selanjutnya ini di antaranya macam-macam tasbih yang masuk dalam kategori macam tasbih. Yang kelima, tasbih baligh. Tasbih baligh adalah tasbih yang dibuang adat tasbihnya dan wajah syibihnya. Contohnya aina ma'at ayyuhadha ilahna nahnu nibtur riba wa antal ghamam. Kemanakah Tuhan hendak menuju, wahai Raja Pemurah? Kami adalah tumbuh-tumbuhan, pegunungan, dan Tuhan adalah mendung. Selanjutnya yang keenam, tamsil. Tamsil adalah bila wajah syibahnya berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal dan disebut tasbih. Ghair tamsil bila wajah syibihnya tidak demikian. Qadin qadat dulatas siyam wa qad basara saqamil hilal bil aid yatlu saraya kafa agarru syarratan yaftahu qahira la aklun angkud. Telah berakhir masa kekuasaan puasa dan kesakitan bulan sabit telah menyampaikan berita gembira datangnya hari raya. Bil aid ya. Bulan sabit mendekati gunung, suaranya seperti orang yang rakus membuka mulutnya untuk memakan anggur. Selanjutnya yang ketujuh, tasbih dimni. Tasbih dimni adalah tasbih yang kedua tarafnya tidak dirangkai dalam bentuk tasbih yang kita kenal, melainkan keduanya hanya berdampingan dalam susunan kalimat. Tasbih jenis ini didatangkan untuk menunjukkan bahwa hukum makna yang disandarkan kepada musyabbah itu mungkin adanya. Selanjutnya contohnya yaitu karimin tabayyana fi kalamika ma tala wa yubayyin idkul khayli min aswatiha. Dalam pembicaraanmu terkesan kebangsaanmu karena kuda yang istimewa itu dapat diketahui melalui ringkihannya. Selanjutnya kalimat-kalimat tasbih. Ini diantara contoh-contoh kalimat tasbih. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.